Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Guru Desa bersama Pak Guru Giyarno di mata pelajaran Bahasa Indonesia fase D kelas 7 semester 1 dengan materi menyajikan teks cerita fantasi. Capaian pembelajaran. Peserta didik menyampaikan tulisan berdasarkan fakta, pengalaman, dan imajinasi secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dan puisi dengan penggunaan kosakata secara kreatif. Tujuan pembelajarannya, setelah menyaksikan dan mengamati video pembelajaran dan slide PowerPoint, peserta didik dapat menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita narasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa dengan tepat. Menyajikan cerita fantasi. Cara menyajikan cerita fantasi: 1. Menemukan ide penulisan. 2. Penggalian ide cerita dari membaca. 3. Membuat rangkaian peristiwa. 4. Mengembangkan cerita. 5. Memberi judul yang menarik untuk cerita yang dikembangkan. Menulis cerita fantasi. Langkah 1. Menemukan ide penulisan. Ide penulisan cerita berasal dari kegiatan sehari-hari seorang siswa yang malas mengerjakan tugas dari guru. Langkah kedua, penggalian ide cerita. Ide cerita digali dari kegiatan sehari-hari, yaitu seorang siswa yang bertemu pahlawan yang memprotes kemalasan generasi muda zaman sekarang. Temanya adalah pemuda yang malas akan menimbulkan kehancuran bangsanya. Langkah ketiga, membuat rangkaian peristiwa. 1. Tokoh dihukum guru karena tidak menyerahkan tugas. Tokoh selalu menunda tugas sehingga dihukum guru untuk membaca buku biografi. 2. Ke perpustakaan mencari buku. 3. Buku biografi para pahlawan seakan hidup dan menyeret tokoh masuk dalam masa peperangan. 4. Tokoh bertemu dengan Bung Tomo dan berdialog tentang perjuangan pemuda pada 10 November. 5. Tokoh beradu argumen dengan Bung Tomo. 6. Tokoh dihadapkan pada peperangan 10 November. 7. Tokoh yang malas menimbulkan masalah dalam perjuangan. 8. Tokoh bertemu dan berdialog dengan para pemuda pejuang. 9. Tokoh kembali pada dunia nyata dan menyadari kekeliruannya selama ini. 4. Mengembangkan cerita. 5. Memberi judul. Ini contoh cerita fantasi. Orientasi. Suatu hari Arman bermalas-malasan mengerjakan tugas tentang biografi tokoh pahlawan. Padahal tugas itu sudah diberikan seminggu yang lalu. Pada saat pengumpulan tugas, dia tidak mengumpulkan sendiri dan beralasan karena tidak tahu tokoh pahlawan. Akhirnya Arman dihukum dan tidak boleh mengikuti pelajaran selama seminggu penuh sampai tugasnya selesai. Arman merasa bosan karena berada di luar kelas. Lalu dia pergi ke perpustakaan mencari buku. Dia menemukan buku yang berisi tokoh pahlawan, kemudian membacanya. Komplikasi. Di tengah Arman asik membaca buku, tiba-tiba buku biografi para pahlawan seakan hidup dan menyeret Arman masuk dalam masa peperangan 10 November di Surabaya. Perang yang sedang berkobar saat itu sangat mengerikan. Ribuan butir peluru berdesingan membuat suara seperti suara pesawat. Para pejuang berjuang dengan sekuat tenaga dan menggunakan peralatan apa saja yang mereka miliki. Di balik sebuah tembok bangunan berdiri seorang penyemangat, arek-arek Surabaya untuk bangkit melawan dan tidak gentar oleh serangan pasukan Inggris yang dilengkapi dengan senjata canggih. Arman mendekati tokoh tersebut, ternyata beliau adalah Bung Tomo, pemimpin para arek-arek Surabaya. "Hai, anak muda, sedang apa kamu di sini?"
teriaknya sambil memberi komando kepada rekan-rekannya. Saya Arman, Pak. Saya bingung, mengapa menyelesaikan masalah harus dengan berperang seperti ini? Jawab Arman sedikit ketakutan. Harga diri dan kehormatan bangsa adalah segala-galanya dan harus diperjuangkan dengan segala yang kita miliki, teriaknya di tengah bising-desingan suara tembakan. Saya kurang paham dengan penjelasan Bapak, jawab Arman. Bung Tomo yang kesal akhirnya menyuruh Arman untuk ikut berperang pada peperangan 10 November. Ikutlah berjuang bersama mereka agar kau merasakan apa itu harga diri bangsa. Komplikasi. Awalnya Andi merasa malas dan ogah-ogahan ikut dalam pertempuran tersebut, dan dia merasa sangat kesal karena kesialan hari ini. Apalagi nyawanya juga berada di ujung tanduk jika dia tidak sengaja dibunuh. Andi berniat lari, tapi ketika mau lari ke belakang, Andi bertemu dengan pemuda pejuang bernama Musa. Bersembunyi di balik tembok, jaga keselamatanmu, teriak Musa sambil menarik badan Arman ke balik tembok. Jangan malas dan lambat seperti itu, membahayakan dirimu sendiri, lajunya sambil mengangkat senjata. Mengapa seperti itu, Bung? Sela Arman yang masih gemetar ketakutan. Pada saat berperang seperti ini, sikap malas yang kamu miliki membuat terbunuh, teriaknya dengan suara yang sangat keras. Iya, Bung. Saya baru sadar sekarang betapa sifat malas sangat merugikan. Terima kasih nasihatnya, jawab Arman. Banyak kata-kata motivasi yang Arman dapatkan dari pemuda pejuang tersebut. Jika tidak mau mati, jangan pernah menyerah, dan malas adalah kunci kegagalan hidup kita. Resolusi. Mendengar hal itu, Arman pun sadar. Kesadarannya mengembalikannya ke dunia nyata. Akhirnya Arman sadar bahwa peristiwa yang dialaminya hanya mimpi, tapi mimpi itu sangat berarti baginya, dan ia pun berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Langkah terakhir adalah memberi judul cerita. Judulnya adalah Misteri di Balik Buku Biografi. Demikian tadi pembelajaran materi menyajikan atau membuat teks cerita fantasi. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya mudah dan mampu untuk memahaminya dan bisa membuat cerita fantasi juga. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.